Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Yohanes pasal 10 ayat 27. Demikian firman Tuhan, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam nats ini Yesus menggambarkan bagaimana hubungannya kepada kita, yaitu Dia seperti gembala yang baik dan kita adalah domba-dombanya. Dalam nats ini ada 3 kebenaran yang mendasar tentang relasi hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama adalah mendengar suara Tuhan. Yang kedua, kita dikenal oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kita mengikuti Tuhan di dalam hidup kita. Maka mari kita coba merenungkan lebih dalam lagi maknanya di dalam hidup kita. Yang pertama adalah mendengarkan suara Tuhan, yaitu keintiman kita kepada Tuhan akan melahirkan kepekaan kita mendengarkan suara Tuhan. Domba hanya akan mengikuti suara gembalanya, karena domba-domba itu mengenal dengan persis bagaimana suara daripada gembalanya. Yesus menyatakan bahwa dombanya mendengarkan suaranya. Jadi bukan sekedar mendengar, tetapi menanggapi dengan respon iman. Kalau di Timur Tengah, beberapa kawanan domba sering bercampur di padang rumput. Saat gembala memanggil, domba-dombanya akan langsung mengenali suaranya dan mengikuti dia. Meskipun ada ribuan domba lain dan mereka tidak akan merespon, tetapi yang merespon itu hanyalah domba-domba yang dipanggil oleh gembalanya. Apa maknanya mendengar suara Tuhan di dalam hidup kita? Bagaimana kita untuk mendengar suara Tuhan? Tentu adalah melalui firman Tuhan. Kita mau menghidupi dan kita mau melakukan firman Tuhan. Melalui perenungan, pendengaran, dan melakukan firman Tuhan, itulah cara kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Demikian juga melalui tuntunan Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah kita sudah menyediakan waktu untuk membaca Alkitab, kita berdoa, atau justru masih suara dunia yang sering kita dengar di dalam hidup kita? Yang kedua adalah kita dikenal oleh Tuhan. Ini adalah kepastian daripada kasih Tuhan yang personal. Yesus tidak hanya mengenal kita secara umum, tetapi Dia mengenal kita pribadi lepas pribadi. Dia tahu kelemahan kita, Dia tahu pergumulan kita, Dia tahu harapan dan cita-cita kita di dalam hidup kita ini. Bahkan jumlah rambut di kepala kita pun diketahui oleh Tuhan. Kata mengenal di dalam Alkitab menggambarkan bagaimana hubungan kita yang intim kepada Tuhan. Maka janji Tuhan tentang bagaimana Dia mengenal kita, seperti tertulis dalam Mazmur 139 ayat 1-4. Dia mengenal kita lebih dalam daripada kita mengenal diri sendiri. Oleh sebab itulah, maka di tengah-tengah kehidupan kita ini, percayalah bahwa Tuhan jauh lebih mengetahui apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan di dalam hidup kita ini, karena Dia adalah gembala yang mengenal kita. Maka mari kita berharap, berpengharapan dan beriman kepada Tuhan, karena kita tahu Dia sangat benar-benar mengenal kita di dalam hidup ini. Dan yang ketiga adalah mengikut Dia, bahwa ini adalah langkah nyata daripada iman kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak hanya sekedar mengenal suara Tuhan, tetapi kita juga mau untuk melakukan. Kita mau untuk bertindak atas suara Tuhan yang kita dengar tadi. Mengikut Yesus bukan sekedar hanya percaya di dalam pikiran, tetapi ada tindakan konkret yang nyata untuk kita hidupi di dalam hidup kita ini. Kita mau
meneladani pengajaran karakter yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, kita mau taat kepada perintahnya di dalam kehidupan kita ini. Kita yakin dan percaya bahwa mengikut Yesus adalah langkah yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam menjalani kehidupan kita ini. Kita tidak akan pernah berkekurangan ketika kita mau selalu mengikut Tuhan Yesus, sebab kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menuntun kita kepada kebaikan. Tuhan yang akan selalu menuntun kita kepada seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 23, bahwa Tuhan adalah gembalaku, Dia yang menuntun kita ke padang rumput, Dia yang akan menuntun kita kepada air yang tenang. Bahwa hidup kita akan senantiasa dipelihara oleh Tuhan di dalam hidup kita ini. Demikian firman Tuhan bagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.